salam dulu ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Masya Allah. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, Masya Allah. Kalau teman-teman sudah sarapan, sudah tepuk semangat, nah Masya Allah. Semoga hari ini teman-teman sehat dan tetap semangat ya. Bisa? Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Bu Irma mau ajak teman-teman untuk olahraga dulu supaya tubuh kita tetap sehat dan semangat. Bisa? Ikuti Bu Irma ya. Kita mulai 1, 2, 3. Siap? Maju ke depan, maju ke depan sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa. Ha ha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, teriak hore, hore. Masya Allah. Dan teman-teman tadi sudah olahraga, sudah ucapkan salam. Ada yang ketinggalan nih teman-teman. Jangan lupa kita untuk berdoa. Teman-teman siap ya, dikuatkan suaranya. Nah, kita nyanyi dulu. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Mari kita berdoa, sikap berdoa. Amin. Nah teman-teman, alhamdulillah teman-teman hebat, dikeluarkan suaranya ya. Semoga nanti yang berdoa insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Nah sekarang Bima mau tanya, siapa yang tahu tema di minggu ini apa ya kira-kira ya? Apa teman-teman? Profesi, ya betul. Tema kita minggu ini adalah tentang profesi. Siapa yang tahu profesi itu apa? Ada yang tahu profesi itu apa? Ya, profesi adalah suatu pekerjaan teman-teman. Seperti misalnya ada dokter, lalu ada polisi, kemudian ada guru seperti Bu Irma, lalu ada petani, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis profesi. Hari ini Bu Irma mau menjelaskan tentang profesi menjadi seorang dokter. Siapa yang cita-citanya menjadi dokter? Ada tidak? Wah, banyak sekali yang mau menjadi dokter ya. Ada yang Bu Irma kasih contoh gambarnya ya teman-teman. Tada, Bu Irma punya gambarnya nih teman-teman. Ada yang dokter laki-laki dan ada yang menjadi dokter perempuan. Nah, kalau dokter itu tidak hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga bisa loh menjadi dokter. Nah, seperti ini nih kira-kira teman-teman. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Siapa yang mau jadi dokter? Tahu tidak dokter itu kerjanya apa sih teman-teman? Ada yang tahu dokter kerjanya untuk apa? Oh betul, untuk menyembuhkan orang yang sakit atau hewan yang sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau dokter itu tugasnya gimana ya teman-teman ya? Kerjanya di mana kira-kira? Ya nih, dokter itu tugasnya di rumah sakit atau di klinik. Bro punya gambar rumah sakitnya nih teman-teman. Di dalam rumah sakit ini banyak orang-orang yang sedang sakit. Ada dokter juga. Nah, seperti ini. Firma juga punya nih teman-teman gambar. Nah, saat dokter menyembuhkan orang yang sakit, sedang memeriksa orang yang sakit. Nah, seperti ini. Teman-teman pernah diperiksa oleh dokter atau Pak Dokter atau Bu Dokter? Pernah kalau sedang sakit? Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, selain tadi, Firma juga punya loh peralatan dokter. Nah, apa saja peralatan dokter? Firma sebutkan satu-satu ya.
teman-teman boleh perhatikan. Nanti boleh Birma kasih kesempatan untuk mencobanya ya. Nah, tapi perhatikan dulu yang Birma jelaskan. Nah, pertama teman-teman, alat kedokteran atau alat yang dipakai oleh dokter adalah stetoskop. Bentuknya seperti ini. Stetoskop ini fungsinya untuk mendengarkan detak jantung kita atau nadi kita nih, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata terbuka nih, deg-deg gitu teman-teman. Ya, sebelah sini teman-teman pernah diperiksa oleh dokter menggunakan alat ini. Namanya apa tadi? Stetoskop. Lalu berikutnya ada ini teman-teman. Siapa yang tahu ini apa? Sepertinya di rumah teman-teman banyak dijumpai alat seperti ini. Nah, ini namanya termometer. Apa teman-teman? Termometer. Nah, termometer ini fungsinya untuk mengecek atau melihat kondisi kita nih, suhu tubuh kita panas atau tidak ya. Biasanya digunakannya di ketiak ataupun di mulut teman-teman untuk cek tubuh kita. Apa namanya? Termometer, untuk mengecek suhu tubuh kita. Termometer. Alat yang berikutnya adalah suntikan nih teman-teman, atau alat untuk suntik nih, alat suntik seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa jumpai di rumah sakit. Teman-teman pernah disuntik? Siapa yang pernah disuntik? Ada tidak? Bagaimana rasanya disuntik? Ataukah sakit? Apakah tidak sakit? Sakit ya? Iya, sakit tapi hanya sebentar ya teman-teman ya. Ini namanya alat suntik. Alat suntik ini untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan yang ada di tubuh kita. Teman-teman tidak perlu takut ya, karena ini untuk menyembuhkan kita supaya tubuh kita tidak sakit lagi, supaya kita sehat. Bisa ya teman-teman ya. Oke, tadi namanya apa? Alat suntik. Teman-teman, selanjutnya ada namanya tensimeter. Nah, tensimeter ini untuk mengukur tensi kita atau darah kita. Bentuknya seperti ini nih. Seperti ini. Biasanya digunakan oleh orang tua nih untuk mengecek tensi darah mereka. Teman-teman ya, dicek sebelah sini. Oke? Nanti teman-teman tekan-tekan. Tapi ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang tertentu, yaitu dokter, suster. Selanjutnya ada obat-obatan. Nah, seperti ini nih obatnya di dalam botol. Lalu ada betadine untuk mengobati luka luar kita. Nah, kalau kita jatuh, misalnya nanti diobatinya pakai ini. Ini namanya obat merah teman-teman. Dan ini obat yang di botol biasa. Nah, itu dia teman-teman alat-alat yang digunakan oleh dokter. Tadi ada apa saja? Masih ingat tidak? Ada termometer, ada stetoskop, ada apa lagi? Alat untuk mengukur tensi darah, lalu ada obat-obatan dan lain sebagainya teman-teman. Masih banyak lagi, alat suntik juga ada tadi ya. Dan masih banyak lagi yang ada di dalam rumah sakit dan digunakan oleh dokter. Sementara teman-teman kenalnya itu dulu ya. Oke, sekarang Birma mau mengajak teman-teman untuk bermain peran menjadi seorang dokter. Nah teman-teman, tadi kita sudah tahu tugasnya dokter. Nanti teman-teman berperan menjadi seorang dokter yang mengobati pasiennya. Jadi nanti Birma pilih atau teman-teman bisa pilih teman-teman ingin menjadi apa. Nanti ada yang menjadi orang tua, ayah atau ibu, kemudian ada yang jadi anaknya, lalu ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi apoteker. Nah teman-teman, apoteker ini yang memberikan obat kepada kita pasiennya untuk diminum teman-teman obatnya seperti itu ya. Nanti ada yang jadi pasiennya atau kita yang jadi pasiennya. Bisa ya teman-teman, nanti boleh pilih. Nah ini dia setting tempatnya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah tempat untuk mengambil obat teman-teman. Jadi kalau kita sudah dikasih resep dari dokternya, lalu kita kesini untuk menebus obat yang akan kita minum nanti di bawah.
ada orang tua dan anaknya yang duduk di depan sini. Kemudian nanti kita ambil resep obatnya dari dokter, lalu kita lihat ceritanya obatnya apa saja ya. Nanti kita kasih obatnya ke orang tua. Bisa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah ruang periksanya nih di sini. Rumah sudah sediakan bantal dan kasurnya. Lalu ada peralatan dokter-dokterannya. Nah, ini teman-teman ada peralatan dokter-dokterannya. Ada pensil dan kertas. Nanti teman-teman tulis obat yang akan dikasih ke apoteknya, oke? Nah, di sini memang sudah sediakan. Nanti kalian periksa ya. Contohnya seperti ini. Kita periksa dulu ya anaknya. Oke. Nah, kita periksa detak jantungnya menggunakan stetoskop. Oke. Wah, ternyata anaknya ini demam teman-teman. Perutnya juga kembung, sehingga kita harus kasih resep obatnya ke apoteknya. Misalnya obat sakit perut, lalu obat demam dan sebagainya. Seperti itu ya, bisa teman-teman nanti mencoba sendiri, oke? Selanjutnya teman-teman, di sini ada kamar tidur. Jadi ceritanya di sini untuk berada di dalam rumah kamar tidurnya. Nanti ayah, ibu, dan anaknya tidur dulu di rumah, oke? Bisa ya teman-teman bermain peran bersama teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah semua bermain peran, kita bisa rolling, kita bisa sharing atau bergantian bersama teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lainnya bisa merasakan bermain peran menjadi orang-orang tersebut, menjadi dokter, ayah, ibu, anak, ataupun apoteker dan lain sebagainya. Oke teman-teman, bisa kita bekerja sama? Bisa ya, semoga teman-teman bermain perannya lancar dan sesuai dengan cerita yang kita buat tadi. Oke, selamat bersenang-senang teman-teman. Bagaimana teman-teman bermain perannya tadi? Semoga teman-teman happy ya main perannya. Tadi ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi orang tua, ada yang menjadi anaknya, kemudian ada yang menjadi apoteker, lalu ada yang menjadi suster. Nah teman-teman semoga happy mengikuti kegiatan hari ini ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa main lagi teman-teman, main peran yang lainnya. Seperti kita bisa menjadi polisi, ataupun petani, ataupun jadi guru seperti Bu Irma dan lain sebagainya. Oke, teman-teman happy ya hari ini ya? Happy, Masya Allah. Oke, sebelum kita tutup kita nyanyi dulu teman-teman, karena kita hari sudah menunjukkan siang hari. Kita lambai-lambaikan tangan dulu ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, someday we will meet again. Doa keluar kelas. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa besok ya. Besok kita bermainnya di sentra bahan alam. Oke, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.